Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nisrina Rania. Di video kali ini aku bakal ngebagiin sedikit tips and trick mengenai literasi keuangan dan investasi. Namun sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Dan gak usah nunggu lama lagi, langsung kita ke videonya. Oke, mungkin banyak dari kalian yang punya pertanyaan seperti penting gak sih untuk generasi milenial itu mempelajari literasi keuangan dan investasi? Menurut aku penting karena dari kita mempelajari hal tersebut kita mengetahui cara memanage keuangan kita dengan baik agar kita tidak menjadi pribadi yang boros. Selain itu kita dapat membuat keputusan keuangan yang bijak dan kita mengendalikan tabungan kita agar tidak terlalu banyak pengeluaran. Nah, aku ada tips and trick buat cara menabung. Jadi menurut aku mungkin kalian itu minimal memiliki 2 rekening karena dengan adanya 2 rekening ini kita bisa memisahkan antara kebutuhan dengan tabungan. Nah, cara yang mau aku bagi itu kita menabung dengan cara 50, 20, dan 30 yang dimana 50% dari pendapatan atau gaji kalian sisihkan untuk kebutuhan umum kalian, misalnya untuk uang makan, uang bensin, uang pulsa, tagihan listrik, dan masih banyak lagi. Dan 20% dari pendapatan atau gaji kalian sisihkan untuk tabungan kalian. Nah, di situ tabungan kalian usahakan untuk tidak ada transaksi pengeluaran untuk kebutuhan kalian. Lalu 30% dari pendapatan atau gaji kalian sisihkan untuk kebutuhan fancy kalian. Jadi kan mungkin kalian minat di barang-barang branded yang cukup mengkocek harga atau cukup menguras dompet kalian. Jadi di situ kalian bisa sisihkan. Jadi dari 2 rekening yang kalian miliki, kalian bisa gabung antara kebutuhan umum dan kebutuhan pensi kalian dan satunya lagi untuk tabungan. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kalian memiliki 3 rekening yang dimana kalian bisa memisahkan antara kebutuhan umum, tabungan, dan kebutuhan fancy kalian. Jadi dengan adanya 3 rekening tersebut kalian nggak bingung lagi nih kayak loh kok ternyata kebutuhan fancy aku lebih dari 30% ya dan tabungan aku kurang dari 20%. Jadi biar nggak ada kesalahan kayak gitu. Dan juga kalian jangan lupa untuk mencatat segala transaksi tentang keuangan kalian, mulai dari pemasukan, entah itu dari bonus atau gaji atau memang itu pendapatan, dan juga pengeluaran apapun itu, pengeluaran tagihan, pengeluaran umum atau khusus atau untuk fancy. Jadi biar kalian nggak ngerasa kayaknya kemarin uang aku masih segini kok sisa segini ya. Jadi kayak kalian paham alur keuangan kalian itu, jadi kayak makin mengetahui kayak uang aku itu kemana aja sih sebenarnya kayak gitu. Dan juga aku ada tips and trick buat kalian untuk memulai investasi nih. Jadi yang pertama itu penting banget ya kita untuk mencari informasi mengenai entah itu saham atau investasi lainnya. Itu pasti kita bakal cari tahu dong kayak step by stepnya apa aja sih dan resiko yang kita alami nantinya apa, aplikasi yang digunakan itu apa, dan gimana sih caranya jual beli gitu kan. Jadi yang pertama kalau misalnya kalian udah nemu informasinya semua, tentu kalian udah tahu dong aplikasi yang mau kalian gunakan apa, dan tentunya aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK. Lalu yang paling utama tentu membentuk tabungan sekuritas. Jadi di tabungan sekuritas tersebut digunakan untuk investasi saham kalian. Jadi bukan tabungan pribadi kalian ya. Dan jangan lupa untuk mentop up untuk mentop up rekening sekuritas kalian. Soalnya kalau misalnya kalian nggak top up, kalian nggak bisa transaksi jual belinya.
Dan setelah udah mulai nih, udah punya aplikasi, udah daftar rekening, udah buka rekening sekuritas, udah mulai top up, kalian coba untuk beli satu lot dulu saham, entah itu dari perusahaan yang cukup terkenal atau yang mungkin memiliki risiko kerugian yang cukup kecil dari perusahaan lain, atau mungkin kalian mau beli saham dari bank. Bank ya, terserah kalian ya, pilihan kalian. Jadi kan kalian udah mempelajari tuh gimana analisa saham dan apa aja sih yang kita harus lakuin saat investasi dan segala macam. Jadi setelah itu kalian mulai pelajarin lebih dalam gimana kayak ternyata ini high risk banget ya gitu. Walaupun dia returnnya tinggi, tapi risiko kerugiannya juga tinggi sekali bahkan gitu. Jadi makin mempelajari saham lebih dalam dan juga mempelajari opsi-opsi yang ada di aplikasi. Karena di aplikasi tersebut kan gak cuman kayak investasi saham doang. Di situ juga ada mungkin untuk investasi reksadana pasar uang, investasi obligasi, dan masih banyak lagi. Nah, untuk investasi itu nggak cuma saham atau reksadana pasar uang aja, tapi kalian bisa mungkin yang kurang minat di saham, kalian bisa mencoba untuk tabungan atau deposito nih. Jadi di sini kelebihannya itu suku bunganya tinggi, lebih mudah mengakses bunga deposito, risiko kerugian yang cukup kecil. Dan pasti tiap ada kelebihan ada kekurangannya masing-masing ya. Jadi kekurangannya itu deposito ini lemah terhadap inflasi dan hasil imbal yang lebih rendah, dan juga nilai investasi tidak akan bertambah. Selain itu juga ada emas. Di sini emas menurut saya itu untuk resiko kerugian kalian itu cukup kecil juga ya, karena selama ini yang saya tahu harga emas itu bahkan untuk sekarang lagi naik kalau nggak salah. Jadi menurut saya malah high return. Jadi kayak untuk kalian yang mau coba investasi awal mungkin untuk mencoba ya investasi yang awal, saya saranin itu tabungan atau deposito, emas ataupun SBN, surat berharga negara. Lalu untuk saham itu kelebihannya nilai return yang tinggi dan kita tidak memerlukan perawatan atau rekrutmen pekerja. Namun kekurangannya itu tentu nilai kerugiannya itu sama besarnya dengan nilai return yang kita dapatkan, atau bahkan lebih tinggi dari return yang kita dapatkan. Dan juga karena ini bisa diakses ya, jadi kan kita bisa memantau harga-harga saham itu naik turunnya. Jadi itu kayak mempengaruhi psikis kita, jadi kayak kita makin panik, kok nilainya tiba-tiba turun drastis, terus kita harus apa dong, kita harus jual atau gimana, terus kok bisa nilainya minus, terus kita harus apa. Jadi di situ sih menurut aku kekurangan dari saham, karena kita bisa memantau, beda dengan kita mencoba investasi untuk membeli tanah misalnya, surat berharga yang kayak gitu kan kita kurang bisa memantau, kayak kita juga nggak langsung memantau harganya naik atau turun, jadi nggak terlalu panik dan segala macamnya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam pengucapan dan mungkin kurangnya materi yang aku sampaikan, dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian untuk memulai semuanya, memulai nabung dari awal, memulai investasi dari nol. Jadi aku harap kita sebagai generasi milenial bisa menjadi pribadi yang tidak boros ya. Jadi disiplin nabung dan
untuk masa depan kita nantinya, dan juga mulai mempelajari cara investasi, entah itu di saham ataupun di invest lainnya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.